Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadina al-muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullah wa adama naf'a bihi amin. Qala radhiyallahu an wa min ahli al-ilmi man takunu niyyatuhu fi ta'allumihi al-ilma wa ta'limahu maghsuratan 'ala ad-dunya wa nailil jahi wal mali wal manzilati indan nasi wa ashbahi dhalika min al-hududil faniyah walakinahu yastashiru fi nafsihi su'a halihi wa khissata maqsudihi wa niyyatihi wa su'ma taqsirihi. Majlis yang mulia dibuka. Yang dibicarakan di sini saudara-saudara sekalian tentang ahli ilmu, tentang orang yang mempunyai ilmu. Bagaimana hendaknya orang yang mempunyai ilmu dan orang yang niat dalam menuntut ilmu. Karena pekerjaan yang bangsa ukhrawiyah, yang bangsa diniyah itu dilihat dan ditilik dia punya niatnya. Orang yang menuntut ilmu, niat apa dia menuntut ilmu? Pekerjaan yang bangsa agama lain dari pekerjaan yang bangsa adat. Beda. Pekerjaan yang ada tidak usah diniatkan. Pekerjaan yang biasa. Dari sini kita pulang nanti kita niat. Mau duduk di kursi atau mau duduk di atas sambal. Tidak usah niat dari sini. Tidak apa, sampai rumah duduk aja. Jadi kalau pekerjaan yang bangsa ukhrawiyah, yang bangsa diniyah itu diniatkan semua. Pakai niat. Jadi dalam kitab Zubat diterangkan fasahhihin niyata qablal amali wa'ti biha makrunatan bil awwali. Begitu kata sahibu Zubat dalam dia punya kitabnya. Fasahhihin niyata, perbaikilah niat qablal amal, sebelum bekerja. Sebelum kerjaan kita kerjakan, diperbaiki niat itu. Dengan niat yang baik ini, mudah-mudahan pekerjaan yang dikerjakan itu menjadi baik. Dari berkat niat yang Nabi sabdakan, innamal a'malu binniyat. Dengan innama adatu hasr, artinya sesungguhnya, atau maknanya cuma amal itu dapat diterima yang disertakan dengan niat. Jadi masqubah bin niat, al-ba'il musahabah, disertakan dengan niat. Sembahyang dengan niatnya, puasa dengan niatnya. Orang yang naik haji waktu dia ihram haji atau ihram umrah, di situ dia ucapkan niat dengan lidahnya dan hatinya hadir dalam mengerjakan haji, saudara. Bila mana dia tidak niat, tidak jadi pekerjaan itu, meskipun pekerjaan itu benar. Jadi dengan demikian, saudara-saudara sekalian, orang yang mau menuntut ilmu juga dengan niat, saudara. Sehingga orang kawin kalau niatnya baik, jadi dapat pahala besar, saudara-saudara. Kawin yang enak, maka saudara pakai niat. Jadi kalau kita niat, kita kawin ini untuk menjaga, memelihara diri kita daripada yang haram. Tuhan bolehkan dengan akad yang sah, barang yang haram menjadi halal, barang yang jauh bisa jadi dekat, nggak apa-apa. Nah, jadi dengan niat kita yang kita kawin ini, yaitu memelihara sebagian daripada apa yang diperintah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang an-nikahu min sunnati, nikah itu daripada sunnahku. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni, orang yang tidak suka yaitu daripada sunnahku, bukan orang itu sempurna masuk golongan kami. Jadi tidak sempurna orang laki-laki yang tidak kawin, saudara-saudara sekalian. Jadi ikuti sunnahnya Nabi. Paman raghiba an sunnati, siapa yang benci
Mungkin dia menjalankan sunnahku, tidak sempurna menjadi umatku. Kawin yang begitu nikmat, saudara, itu harus diniati. Dan mudah-mudahan dengan kawin ini terpelihara diri kita. Mata kita jadi nggak begitu panjang, saudara. Kalau lihat perempuan yang di jalanan, yang mata kita harus lihatin sama dia, kita ingat di rumah kita. Di rumah kita juga sama juga kayak yang ada pada dia. Kita katakan aja begini, wallati ma'aha ma'aha, 2 kali ma'aha, wallati ma'aha ma'aha. Apa yang ada sama dia sama yang ada di rumah. Sama enggak, saudara-saudara? Sama kayak dia juga. Kita jangan liatin terus. Kalau kelihatan kan boleh, ngeliatin yang nggak boleh, saudara-saudara. Kita lagi jalan kelihatan boleh, nggak bisa kita merem. Tapi ngeliatin yang nggak boleh. Udah kita liatin, goyang-goyang, itu yang nggak boleh. Aneh kalau kelihatan cantik di jalanan, kita lihat, aduh kaget. Kita ingat wallati ma'aha ma'aha, yang ada sama dia sama nggak beda di rumah. Betul apa tidak, saudara-saudara? Jadi mata kita turun, nggak terus lagi kita liatin sama. Buat apa kita liatin lagi sama yang ada sama dia? Wah, kurang rapi dan anaknya. Dia pakai rok nih. Di rumah kok kumal melulu. Beliin rok, saudara, boleh. Rok kita beliin. Kita lihat orang pakai rok nih. Cakep. Tangkas dia. Boleh bilang, lihai sekali boleh bilang nih. Kita tertarik. Nggak apa-apa. Kalau kita lihat orang dangsa begitu asik. Kita lihatin, aduh bukan main nikmatnya dangsa ini. Boleh kita dangsa, tapi sama bini kita, saudara. Boleh gak dangsa sama bini kita? Boleh. Boleh gak bini kita pakai rok? Boleh. Belinya di Girlan. Maknanya Girlan pinggir jalan, saudara. Girlan. Beli sama tukang lewe, namanya Girlan. Atau Girli di pinggir kali sana banyak. Pakaiin bini kita. Kita mau dangsa sama bini kita. Boleh. Pakaiin bini kita beli rok yang bagus, yang berkelir, yang bersinar. Ulang. Jangan sore-sore dangsanya, anak kita masih melek. Nggak boleh dangsa sore. Kira-kira udah pukul 12 ke atas. Di situ kita dangsa sama bini kita. Sampai keringetan, nggak apa-apa, saudara. Saudara kira nggak boleh dangsa? Boleh dangsa. Saudara kira nggak boleh pakai rok? Boleh pakai rok. Pakai di rumah kita malam, kira-kira pukul 12 kita pakai bini kita. Wah. Dan kira-kira pukul 4:15 subuh berhenti sampai sini aja. Gak apa-apa ya, saudara-saudara sekalian. Maka, saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat orang perempuan yang cantik, kita ingat wallati ma'aha ma'aha. Apa yang ada sama dia ada di rumah. Kalau dia kurang pelinte, kurang cantik, beliin pakaian. Ada duit kita, jangan kita sayang. Kasih bini kita, kasih dia pakaian, biar dia pakai yang rapi, saudara. Maka kita begitu juga, biar rapi juga. Jangan mesum. Kita udah ada punya bini, wah udah ada punya bini, gua mesum juga nggak apa-apa, bini kita nggak bisa. Kita mesti rapi karena bini kita. Bini kita rapi karena kita, jadi beres. Bini kita dandan karena laki rapi. Rambutnya rapi, mukanya rapi, mandinya pakai sabun, pakai odol gigi, badannya semua, pakaiannya bersih. Istri kita ketarik dengan kita. Wah, kita ketarik dengan istri kita. Dan jangan kita mesum aja. Rambut kita gurungsangan, pakaian kita begitu jelek sama sekali, sehingga jarang mandi. Istri kita tidak tertarik. Dulu di zaman Nabi SAW ada orang datang minta bercerai. Zaman Nabi atau zaman Sayyidina Umar, saya lupa. Datang mau minta bercerai. Biaran dia nggak punya laki, nggak apa-apa. Esok datang lagi orang perempuan ini mau minta bercerai, nggak mau. Datang lagi 3 kali minta bercerai. Ini mesti diurusin. Panggil siapa sih lakinya, panggil lakinya. Lakinya luar biasa mesumnya. Mesum, tahu mesum? Ini mesum bahasa Jakarta pinggir. Mesum, tuh rambut, tuh muka, tuh gigi, tuh pakaian. Siasat, masukin kamar mandi, tempat hamam tukang mandi. Cukurin, rapiin semua, ngadiin diguyang deh pakai sabun. Rapi, udah rapi sama sekali.
Udah bapak teh orang ini, udah pantas dilihat, dikasih baju kurung putih. Udah baju kurung putih, udah rapi sama sekali. Terus disuruh pulang. Ketemu nih bini yang minta bercerai. Bocah ya dia punya lakinya. Dia tertarik kepada lakinya. Entang besok nggak datang lagi, nggak minta bercerai. Besok lagi nggak minta bercerai, nggak datang lagi. Udah 3 hari nggak minta bercerai, nggak datang lagi. Dipanggil itu orang perempuan. Kok udah nggak minta bercerai lagi? Ditanya, lu yang minta bercerai dulu? Betul. Kamu sekarang udah berapa hari nggak minta bercerai? Sekarang nggak mau bercerai deh katanya. Lagi lihat, saudara. Begitu. Orang yang ada punya istri harus jaga diri, biar rapi, biar tertib, biar apa semua. Bersih pakaian kita, bersih mandi pakai sabun, cukur rambut kita yang pantas. Bini kita begitu juga, dandan yang rapi karena dia punya lakinya. Jangan kalau mau keluar aja dandan, di rumah nggak pernah dandan. Kalau keluar, bukan main. Tuh rambut macam-macam, tarik sana, tarik kemari. Tuh pakaian tarik sana, tarik sini. Tuh alis tarik sana, tarik sini. Waktu menghadapin laki, pakai bajunya kayak tupu muntir, saudara-saudara. Ini nggak maju, saudara-saudara sekalian. Nah, jadi orang perempuan dandan karena lakinya, laki pakaiannya bersih karena istrinya. Ini diatur oleh agama kita, tidak haram, tidak apa-apa, saudara-saudara yang demikian itu. Nah, jadi ini mukaddimah rupanya dibukakan karena banyak orang laki ini mengeluh di rumah katanya bininya nggak mau dandan. Orang kita nggak beliin pakaian, beliin dong pakaian. Tidak dandan bini kita, beliin aja pakaian, beliin bedak yang bagus, yang wangi. Tidak dandan. Nah dia ketemu di jalanan yang pakai guyuran, pakai minyak wangi disemprot yang 3 meter bau, dilupa sama kita saudara-saudara. Ini perlu beliin minyak wangi biar dia pakai masa dia nggak wangi saudara. Itu kan sama. Jadi supaya ibu-ibu jangan supaya lakinya panjang matanya dandan biar rapi. Sudah rapi masak rupanya apa? Pakai pakaian kadang-kadang apa-apa yang demikian. Untuk laki kita jaga rumah kita. Jangan laki kita mengeluh kalau lihat orang perempuan di jalanan, maka kita nanti akan menyesal yang demikian. Orang laki juga yang ada agamanya alhamdulillah terpelihara. Kalau dia lihat perempuan di jalanan, wallati ma'aha. Apa yang ada di rumah sama nggak beda. Dia pulang ke rumahnya, dia tidak turutkan dia punya nafsunya. Itu hendaknya. Mudah-mudahan kita selamat daripada gangguan dunia yang berbahaya ini. Semua pekerjaan akhirat dengan niat. Hingga kawin kalau niatnya baik, mudah-mudahan dapat anak yang soleh. Itu baik. Mudah-mudahan nanti dengan sebab kita kawin akan mendapat anak yang soleh. Waladin solihin yad'u lahu, anak yang soleh yang bisa doain kita. Wa min ahlil ilm. Mari kita kembali. Bisadadi. Wa min ahlil ilm, setengah daripada ahlil ilm, man takunu niyatuhu bi ta'allumihil ilma wa ta'limahu magsuratan 'ala dunya wa nailil jahi wal mali wal manzilati indan nasi wa asbahi dzalika minal hududul faniyah. Setengah daripada ahli ilmu salah niat. Niatnya dalam menuntut ilmu dan mempelajari ilmu terbatas atas dunia. Kepengen di dunia ini dibesarkan orang. Dia menuntut ilmu, kepengen di dunia jadi orang yang besar dari punya ilmu, dia dapat kedudukan yang tinggi, dapat pangkat yang tinggi atau sebagainya. Jadi maksuratan ala dunia. Maknanya maksuratan ala dunia terbatas sampai batas dunia. Dia tidak ingat bahwa pemberian Allah yang disediakan di negeri akhirat begitu besar. Karena dia lihat di dunia ini, silau dia dengan dunia. Jadi dia menuntut ilmu karena tujuannya akan mendapat bagian dunia yang besar atau kedudukan yang besar. Wa nailil jahi, dan mendapat jah, artinya pengaruh. Wal mal, dan harta. Dia kalau punya ilmu nanti kita mendapat jah, pengaruh kita besar dan mendapat harta yang banyak. Wal manzilati indan nas, dan mendapat muka dari manusia. Di sisi manusia dia dapat kedudukan. Manzilah maknanya kedudukan. Mendapat kedudukan istimewa di sisi manusia. Ditaruh di depan dia, ditaruh di muka dia, semua mata terpaku liatin dia. Itu tujuannya. Wa asbahi dzalika, dan yang menyerupai demikian macam-macam lagi minal hududil faniyah,
daripada bagian-bagian yang binasa. Yaitu dunia ini biar meskipun bagaimana banyak akhirnya bakal binasa. Tetapi orang itu masih baik. Artinya ada niat di belakang, terpikir walakinnahu, tetapinya ada istidraknya. Niat yang begitu jelek, tapi di balik itu ada masih sedikit masih dapat peringatan. Walakinnahu, dan tetapinya yastas'iru fi nafsihi yastas'iru su'a halihi. Tetapi dia dapat merasa. Yastas'ir maknanya mendapat berasa di dalam dirinya akan buruk halnya. Niatnya yang gak baik terasa. Kenapa aku jadi niat yang begini keadaannya? Walhal ilmu ini begini mulia. Kenapa aku niatkan untuk dunia? Dia yastas'ir, berasa, mengetahui dia. Lantaran meresap rupanya ada sesuatu sampai dia berasa bahwa niatnya itu buruk. Yastas'iru fi nafsihi su'a halihi wa khissata maqsadihi wa niyatihi. Dan buruk, khissah maknanya buruk tujuannya dan buruk niatnya. Wa syu'ma taksirihi, dan keburukan keteledorannya yang salah dia niatkan yang demikian. Padalika, maka yang demikian tadi ala khotorin, di atas kengerian, di atas ngeri sekali. Wa aqibatuhu makhufah bi fathil mim, bacanya makhufah. Dan akibatnya sangat ditakuti, sangat ngeri sekali yang demikian. Tapi dia tobat kepada Tuhan yang niatnya itu salah. Dalam dia menuntut ilmu, dia niatnya salah. Wa ma'adzalika fataubatu marjuwatun lahu. Dan serta yang demikian, maka taubatnya diharapkan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang niat salah tadi, dia taubat yang bahwa ini salah aku niat karena aku niat ilmu ini untuk dunia, walhal Tuhan akan sediakan akhirat yang tidak ada tara bandingnya. Maka di situ wakada, begitu juga dia dapat ialah intibah, artinya intibah mendusin, min ghaflatihi, dari kelalaiannya, wa su'iniyatihi, dan buruk niatnya. Lantas dia tobat kepada Allah. Allah Ta'ala jadikan dia daripada orang alim yang baik karena dia salah niat. Dia tobat kepada Allah, nggak terus sampai matinya dalam niat yang buruk, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau ada yang niat jadi orang alim, nanti kalau gue jadi orang alim, diarak-arak aku, dicium tangan aku, dibulak-balik yang diberikan kayak apa besarnya, aku bini, aku banyak 2-3 biji, harta banyak. Jadi rugi kalau bilang 2-3 biji bini. Lantaran ilmu kita jual begitu, rugi. Kalau jual dicium tangan kita, apa untungnya, saudara? Ada orang sebenarnya cium tangan doang sama guru, ilmu guru nggak diamalin. Salah. Kalau panggil tukang roti berhenti di depan rumah kita, jangan pikulannya kita ciumin. Wah, alangkah pikulan ini licinnya. Emang pikulan tukang roti licin? Gak usap-usap. Alangkah licinnya pikulan ini. Dicium-cium pikulannya. Alangkah licinnya. Bambu apa nih Pak tukang roti? Yang dibakal mikul roti ini. Bambu apa begini licin? Aduh, licin betul. Cium lagi cot. Cium lagi cot. Bukannya rutinya dimakan, bukan. Pikulannya diciumin. Apa gunanya, saudara? Ulama bukannya tangannya dicium. Habaib bukannya tangannya dicium. Ilmunya yang kita amalin, saudara. Kalau ada tukang roti berhenti, bukannya pikulannya kita ciumin, tapi rutinya kita makan. Roti kiju kita makan, roti selai kita makan, roti wijen kita makan. Alangkah nikmatnya. Biar nggak cium tangannya, asal ilmunya kita ambil, saudara. Kalau orang hanya kenal orang alim atau kenal Habib cuma cium tangannya, ilmunya nggak diamalin, nggak sempurna, saudara. Kita cinta kepada ulama, hanya kita cium tangannya, ulak balik, nggak ada maknanya tangannya. Yang penting ilmu yang ada sama dia kita ambil. Yang penting tukang roti kita panggil, bukan pikulannya kita puji, kita cium-cium, rutinya kita makan, saudara-saudara. Betul apa tidak, saudara-saudara sekalian? Nggak usah pikulannya cium, bulak-balik. Dan terkadang juga sakit. Orang banyak mau pakai dibalik. Kita lihat nih orang banyak sih jangan pakai balik-balik. Orang punya tangan sakit. Nah orang lain mau cium tangan lagi, kita balik-balik tangannya kan. Aturannya 2 orang jadi 1 orang. Jadi jangan lihat korinahnya, lihat
elatnya. Wah ini kalau di rumahnya sih kita mau cium tangan bulak-balik juga 7 kali bulak-balik gak apa-apa, emang gak banyak orang. Nah orang banyak kita mau bulak-balik, ditahanin. Dan kalau cium tangan ada juga orang tangannya dicium. Salah saudara. Kenapa kita gelik tangan orang yang kita cium? Jangan kita cium, kita salaman aja saudara-saudara sekalian. Atau yang tidak sampai. Itu kita mencium tangan sampai di sini kita lepas. Itu tidak baik. Maka dengan yang demikian alhamdulillah semenjak hidupku sampai saat ini. Kami kalau cium tangan kepada orang yang kami cium, tangannya betul-betul kami cium dengan berasa cintaku kepada dia. Itu yang mendapat keberkahan daripada yang demikian. Karena ada orang yang demikian. Dan maka boleh saja salaman yang baik, salaman yang rapi. Jangan dikencengin tangan orang, sakit. Kalau dia pakai cincin sakit, salaman juga tidak semua dapat pahala. Kalau salaman yang terlalu keras dia pegang, itu tidak dapat pahala. Sakit orang punya tangan. Mari kita salaman dengan sebaik-baiknya, tanda cinta kita kepada kawan kita dengan salaman. Kita salaman, nggak usah cium tangan, salaman. Kepada orang tua kita cium dia punya tangannya. Kepada orang yang lebih tua pantas kalau kita cium tangannya. Kepada ulama-ulama pantas kalau kita cium tangannya. Karena dia seperti bapak kita yang memberikan petunjuk kepada kita yang baik. Lain daripada itu kita salaman dengan sebaik-baiknya. Jangan oles saja. Kalau salaman begitu. Tak boleh. Wa kana Nabi yusafihu. Nabi itu musafahah. Itu musafah. Jangan kita kencingin. Yang baik. Itulah salaman. Namanya yang baik. Jangan dikencingin dan jangan oles saja. Nggak bagus. Namanya salaman oles. Jadi nggak boleh. Dan ini mudah-mudahan menjadi perhatian kita bersama daripada yang demikian. Saudara-saudara sekalian, kalau ada niat kita dalam menuntut ilmu supaya kita disoja-soja orang atau kita dibesar-besarkan orang, kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bareng tobat kepada Allah supaya kita menuntut ilmu tidak karena jah, tidak karena yaitulah lomba-lombaan dengan ini teman, dengan tidak niat untuk menyombong diri, dengan tidak niat kepengen dibesarkan. Kemudian kita menuntut ilmu karena Allah, kemudian dibesarkan orang, dzalika min fadlillah, kurnia Allah. Kita menuntut ilmu, kita nggak niat kita dibesarin orang, tapi orang lain besarkan sama kita, itu tidak apa-apa. Kita tidak niat mendapat kedudukan dalam menuntut ilmu, kemudian didudukin tempat yang baik, tempat yang tinggi, itu kurnia dari Allah Ta'ala. Tidak salah dia daripada yang demikian, karena dia tidak niat, tapi Tuhan memberikan, saudara-saudara sekalian. Jadi bukan salah orang yang dapat kedudukan dari segala ulama. Dari ulama itu dia tidak minta, dan dia tidak tujukan, dan dia tidak niatkan, tapi dapat kedudukan itu semata-mata kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tobat. Kalau ada niat kita yang tidak baik dalam menuntut ilmu, dalam hadir majlis ilmu, kita tobat kepada Allah taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Min kulli dzambin ataituhu aw hamamtu bihi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, salli ala nabiyyika wa habibika wa khalilika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Waqdi hajati waqbal da'awati wa'ajil li bil ijabah ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Kita tobat dan kita menyesal apa yang pekerjaan kita dan niat kita yang ada di dalam niat kita yang tidak baik. Hari ini kita sudah tobat daripada segala pekerjaan yang demikian. Saudara-saudara, inilah yang kami sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.